ternyata tidak bisa menyelesaikan selama 30 tahun, 20 sampai 30 tahun. Subhanallah. Nah, terus ada lagi orang mau meneliti surat 28 ayat 38. Coba baca, Din. Surat 28 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bikinlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Shadaqallahul azim. Nah, jadi orang bule neliti nih, kok bangunan piramid itu saat itu kok bisa dibangun sampai setinggi berapa kilo tuh tingginya? Nggak mungkin nih, pasti ada suatu teknik yang sangat bagus. Diteliti, penelitiannya itu risetnya sekitar 20 sampai 30 tahun. Hasilnya apa? Dari tanah lempung yang dibakar. Nah, sekarang kita mau meneliti nih dunia kedokteran. Ya, membahas namanya isu-isunya pakai terapi target. Terapi target ini akan bisa memperpanjang umur. Kalau tergantung mahalnya nih. Kalau misalnya pakai terapi target dari CRB itu cuma harga 15 sampai 20 juta, nambah umur 3 bulan. Kalau pakai Aptinitor 6 bulan. Jadi kelipatan sekian bulan akan bertambah sekian panjang umurnya. Pertanyaan, bisa nggak? Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Bisa nggak memperpanjang umur? Bisa nggak menahan umur? Sampai dunia kiamat ini belum ada. Bahkan Allah nantang di surat 56 ayat 82. Coba baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Airudin udah tua, saya panggil Din ya. Ya, dapat. Teman sekolah kan? Enggak, sama angkatan dokter Arnold. Enggak, Erawan. Oh, Erawan. Oh, Iya, gitu lebih senior dari kamu. Ajak. Iya. Maaf, sekali lagi saya panggil. Enggak apa, Bro. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari 5683. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Nah, sekarang kita lihat nih kemajuan ilmu pengetahuan pakai alat ventilator bisa nggak mencegah? Enggak. Bisa nggak alat super ventilator yang ditambah dokter-dokter yang profesor, doktor segala macam mencegah itu? Enggak. Itu bukti salah satu pertanyaan dari kalimat Al-Quran yang Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'alal Pak Tubisu. Nah, pertanyaannya, emangnya siapa si Saripudin? Buktiin aja itu. Ya. Kalau nggak bisa buktiin itu, udahlah nggak usah ngomong mau tinggi seperti ini. Ya. Nah, jadi dari kalimat Al-Quran itu udah menantang kita. Kalau kamu ragu Al-Quran itu dari sisi aku, di surat tadi Al-Baqarah 23, silakan satu surat. Bikin, bantah satu surat. Terus surat 10 ayat 38, bikin satu surat. Surat 17 ayat 88, bikin semisal Al-Quran. Kumpulkan seluruh orang pintar beserta jin. Coba bacain, Hairudin, surat 17 ayat 88. Surat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Sadaqallahul azim. Nah, udah ditantang tuh. Kumpulkan jin. Tapi jangan salah, jin itu masih kalah sama manusia yang selalu berkiblatnya sama filosofi Al-Quran. Dan itu sudah dibuktikan di surat waktu Nabi Sulaiman ini, ya Nabi Sulaiman ini waktu itu bilang sama bala tentaranya, sama jin, sama manusia, dibilang, bisa nggak pindahkan singgasana Ratu Balkis? Oh bisa. Bagaimana caranya, jin Ifrit?
Oh, sebelum kamu pindah tempat duduk, ada nggak yang lebih cepat lagi? Ada. Dengan mengedipkan mata itu lama. Ya manusia aja yang pinter-pinter, yang segala macam, apa yang sok ahli segala macam nggak bisa. Sedangkan jin ditambah di bawah kita nggak bisa juga. Kita mulai 5.30 aja. 5.30. Oke, kira-kira udah cukup ya. Pramulis kira-kira gitu ya Pramulis ya. Ya, asal bisa dijawab saja bahwa dia itu nggak benar, dia itu sinting gitu. Iya kan, penting. Ting-ting. Iya. Al-Quran. Ekstrim dok, ekstrim. Apalagi sintingnya yang bilang anjing, Prof, seperti guguk, Prof. Ya, makanya orang-orang yang begitu harus dijawab oleh kamu yang hafal Al-Quran itu, nomor-nomornya kamu suruh baca. Nah, pertanyaan saya terakhir, kok kamu bisa cepat sekali tuh Khairuddin, balik-balik kamu sebut ayat juz sekian, ayat sekian, cepat sekali dia baca. Ada triknya, Prof. Baca di minta aja di Google, langsung cepet pakai omongan aja surat sekian udah keluar tuh, Prof. Oh gitu, melalui Google. Iya, Prof. Oh, oke. Kita mulai, Hendra. Ya, Prof, mulai ya, Prof ya. 5:30 sekarang nih di Udur. Silakan. Ya, Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruhu. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali pagi ini, Minggu pagi. Minggu terakhir sebelum masuk Ramadan ya, Dokter Putri ya. Minggu ini ya. Masih ada minggu depan. Minggu depan masih ada, Dok? Ramadan. Masih kan hari Minggu. Oh iya. Udah masuk Ramadan dong kita dong. Iya, Ramadan. Ya, kita kumpul lagi dalam rangka kegiatan rutin pagi kita, kajian bersama Dr. Ahmad Kurnia. Semoga usia umur kita sampai ya untuk bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah untuk Ramadan kegiatan kita masih sama, Dok ya. Masih. Hari Minggu, pada subuh. Setuju kan yang lainnya kan kegiatannya masih sama kan? Jamnya sama kan? Kan habis tadaburin Al-Quran, masa mau tidur lagi? Iya. Ya, insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang topik tentang salat dan sabar. Nah, seperti biasa di kolom chat sudah kami bagikan link download untuk materi kajian pagi ini beserta link untuk video rekaman di YouTube Dr. Ahmad Kurnia yang sebelum-sebelumnya. Dan diharapkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kajian agar mengkondisikan device-nya dalam keadaan mute selama materi dibacakan oleh Dr. Kurnia. Dan diharapkan juga untuk menyiapkan Al-Quran di sekitarnya. Oleh karena selama penyampaian materi nanti ada beberapa ayat, cukup banyak ayat mungkin yang akan disampaikan, alangkah lebih nyamannya jika ada Al-Quran untuk konfirmasi nantinya. Sebelum kita awali, kita awal dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Kurnia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya, tidak putus-putusnya kita membahas kalimat Al-Quran ini. Insya Allah dihadirkan dan insya Allah kita semakin mengerti tentang kehebatan Al-Quran. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, berkat dibukukanlah Al-Quran ini, berkat diperjuangkan Al-Quran ini, sehingga menjadi sesuatu yang sangat istimewa, yang masih ada sampai insya Allah dunia kiamat. Sungguh sayang kalau seandainya apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya kita sia-siakan. Karena ini adalah buku pedoman standar yang
bagaimana kita akan selamat dalam mengelola dunia ini untuk menuju ketemu lagi sama Allah. Ya, jadi kita harus ingat tujuan ke dunia ini satu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, surat 51 ayat 56. Ya, terus sudah gitu untuk apa? Untuk beribadah, untuk menggapai surga Darussalam, surat 10 ayat 25. Itulah tujuan kita. Ya, jadi jangan lupakan itu. Peganglah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai pola berpikir kita, sebagai sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yang akan selalu kita rindukan. Ya, yang jangan sampai lepas. Karena selepas dikit aja Al-Quran ini sangat-sangat bahaya bagi kita. Allah sudah jelaskan di surat 7 ayat 175. Apabila kamu melupakan Al-Quran sekejap aja, setan itu akan mengubar berserta pasukannya, sehingga kamu tergoda. Kenapa orang Islam itu nggak tergoda, yang memegang dengan filosofi Al-Quran insya Allah, yang tidak mengolok-olokkan Al-Quran, yang tidak menomorskiankan Al-Quran, tapi menomorsatukan Al-Quran, dia akan sadar. Kenapa? Dia memegang tali buhul Allah. Orang yang memegang tali buhul Allah ini adalah seperti, yaitu yang satu dipegang sama Allah, yang satu lagi dipegang melalui manusia, melalui Al-Quran. Dia akan seperti lonceng dalam hidupnya. Yaitu surat 3 ayat 135. Apabila dia dibisikin setan, dia cepat sadar. Surat 7 ayat 201. Apabila dibisikin setan, dia cepat sadar. Mereka minta ampun, bertobat. Ya, jadi orang-orang yang memegang di dalam di dalam filosofinya hidup ini dengan bukan kalimat Al-Quran, mereka akan menyangka bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Padahal itu tidak benar. Ya, surah 43 ayat 36 37. Mereka menyangka bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar, padahal tidak benar. Karena yang dibisikin setan ini nggak ada pedomannya. Pedoman dunia semua. Ya, pedoman di dunia semua. Oleh karena itu dibilang di surat 77 ayat sampai 10 ayat. Ya, di situ dibilang sungguh celakalah saat itu orang yang mendustakan kebenaran. Ya. Wailul yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada saat itu. Terus surat 69 ayat 50. Wa innahu apa tuh? Pokoknya sungguh celakalah saat itu orang yang mendustakan kebenaran. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yakin. Sungguh celakalah saat itu orang yang kafir. Kenapa? Al-Quran itu ada kebenaran-kebenaran yang nyata. Jangan sampai kita penyesalan di akhirat nanti, ya, yang tidak bisa dirubah lagi penyesalan itu, akan kita nangis-nangis. Cukuplah pelajaran di dunia yang kita nyesel yang tidak dengan filosofi Al-Quran ini. Cukup itu. Ya, tapi ada nggak kita dengan filosofi yang berdasarkan manusia yang kita udah rugi segala macam ini, hancur dunia ini segala macam, kita nggak untuk masa yang akan datang ini untuk memperbarui dengan filosofi Al-Quran? Kalau enggak, sayang banget kita rugi-rugi melulu. Ya, contohnya satu kasus, maaf sekali lagi, masalah penanganan COVID ini. Al-Quran sudah bilang, apabila manusia itu mengikuti kemauan, apabila Al-Quran ini mengikuti kemauan manusia, surat 23 ayat 71, hancur bumi beserta isinya. Sekarang pertanyaannya, di surat 26 ayat 80, yang menyebutkan itu siapa? Allah. Satu. Yang kedua, yang membangkitkan imun di tubuh manusia itu siapa? Allah.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Sesempurna-sempurnanya. Tapi kita berfilosofi dengan filosofi yang bukan kalimat Al-Quran, akhirnya apa? Hancur. Akhirnya apa? Akhirnya herd immunity juga. Coba kalau seandainya saat itu kita memperlakukan dengan filosofi Al-Quran, ya nggak akan kejadian begini. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita berfilosofi yang tadi surat 28 ayat 38 tuh surat apa Profesor Maurice Buceli selama 20-30 tahun, kira-kira hancur nggak perekonomian kita? Hancur semua, sehancur-hancurnya. Untung aja cuma 2 tahun. Ya, nah sekarang kita akan membahas sekarang ini satu yang kita selalu dengangkan. Kita tahu ayatnya, di mana ayatnya kita tahu, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisobri wasolati innallaha ma'asobirin. Al-Baqarah 153, surat Al-Baqarah ayat 45. Mintalah dengan sabar, mintalah dengan sholat. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita kan nggak ngerti nih. Kayak tadi tuh ada beberapa ayat segala macam, hilangin aja surat Al-Baqarah ayat 45-nya. Hilangkan aja yang ininya. Tuh masih ada ayat yang lain. Nggak ini. Itu hak Allah. Emangnya Anda lebih pintar daripada Allah? Nahan umur waktu aja nggak bisa, mau sok-sok pintar. Akhirnya diciptakan film-film yang namanya The Time Tunnel. Padahal The Time Tunnel tuh pelaku-pelakunya yang ada di film itu udah pada meninggal semua. Jadi kayak apa itu? Cerita omong kosong. Ya, Yundra, silakan, Ndra. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita berusaha untuk membuat proposal penelitian, untuk riset segala macam. Kita bikin nih, ya. Kita sebagai maaf sekali lagi seorang saintis, ya. Kita cari-cari buku, textbook sana sini. Untung dikasih Allah sekarang ini udah gampang melalui PDF-nya. Bisa kita cari, bisa kita inikan. Pertanyaannya, saat itu kalau seandainya belum ada kemajuan seperti ini, berapa rugi kita nih? Berapa rugi waktu kita? Membahas satu proposal penelitian dengan ribuan buku textbook. Tapi ada nggak terpikir sama kita bahwa membahas Al-Quran itu hanya di lingkungan Al-Quran aja, antara ayat 1 sama ayat lain, atau kurang ngerti pakai dengan hadis, lebih hebat lagi. Tapi itu kita kenapa nggak dijadikan pedoman? Sayang kan? Ya, semuanya udah ada di Al-Quran. Jangan salah, jangan-jangan ini ya meniru plagiat Al-Quran, buku kepustakannya itu. Kan kita nggak sadar, ya. Terus, nah ini kita lihat, bikin proposal Al-Quran itu, bikin satu judul penelitian itu cukup dengan satu Al-Quran, menggabung-gabungkan sehingga jelas. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran itu, ya surat 11 ayat 1. Ya, Al-Quran itu diturunkan dari Allah, disusun secara rapi dan dijelaskan secara rinci. Kalau nggak rinci, gabungkan sama ayat yang lain lagi. Gabungkan sama ayat yang lain. Jadi seluruh jawaban dari permasalahan yang ada di dunia ini, semuanya sudah ada di Al-Quran. Udah ada di Al-Quran. Ya, sayang kalau kita nggak pakai. Kenapa? Di surat 18 ayat 1 sudah dijelaskan lagi. Agar tidak menjadikan kamu bengkok pikirannya. Lurus dengan kalimat Allah. Ya, untuk memperingatkan manusia yang sangat pedih nanti akan siksaannya apabila tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Udah dijelaskan. Surat 18, 1-6. Untuk memperingatkan manusia. Udahlah jangan macam-macam mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Dari mana? Ya, ingatlah. Jangan
mengartikan Al-Quran itu dengan suatu arti yang tidak tahu maknanya. Bahaya nanti. Supaya lebih jelasnya digabungkan. Ya, sehingga akan jelas. Halo, Indra. Halo. Indra, Hidup. gambarnya nggak ada ya, Indra? Gambar yang mana dulu? Share ininya. Ada dong? Nggak ada. Sen, ini Sen. Gambarin Sen. Belum ketemu dok? Belum dok? Belum. Saya coba share ulang dok ya. Udah ada nih, tunggu. Recet meeting lagi. Nah, ada. Nah. Nih. Nah, jadi sekali lagi filosofilah dengan kalimat Al-Quran itu. Ya, karena sekali lagi kita akan bahaya kalau tidak berfilosofi dengan Al-Quran. Kenapa? Di sini sudah dijelaskan kalimat Al-Quran itu di surat Ar-Ra'd ayat 31. Ya, yang menerangkan bahwa gunung-gunung itu akan digoncangkan, yang menerangkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan lagi, yang menerangkan bahwa bahwa orang ini akan langit akan terbelah, yang menerangkan bahwa bumi ini akan terbelah. Itulah Al-Quran. Pertanyaannya, ada nggak suatu ilmu yang begitu? Yang menerangkan bahwa proses terbentuknya bumi ini seperti apa yang diterangkan di Al-Quran surat 79 ayat 27 sampai 30-an. Ya. Nah, jadi udah jelas. Sungguh sayang kalau seandainya Al-Quran ini tidak dipakai sebagai filosofi kalimat Allah. Ya, proses terbentuknya bumi ini udah dijelaskan di Al-Quran. Ada yang bisa melihat? Nggak bisa. Ya, ingatlah pada waktu langit ditinggikan. Setelah langit ditinggikan, aku ciptakan malam dan siang. Udah aku ciptakan malam dan siang, baru aku hamparkan bumi. Baru dari bumi itu akan aku timbulkan air. Dari air itulah aku timbulkan tumbuh-tumbuhan. Baru setelah itu aku kasih gunung sebagai pasak. Semua itu untuk menyenangkan kamu. Tadi surat 79 ayat 29 sampai 30 berapa tuh. Ya. Jadi itu harus jelas. Sekarang ada nggak ilmu yang menjelaskan seperti itu urutan-urutan terjadinya bumi ini? Nggak ada. Kumpulkan seluruh orang pintar ini ya. Tepat nggak kalimatnya dengan kalimat Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak yang mengatakan bahwa yang membahas nanti kita ini bedanya antara orang berakal sama orang tidak berakal? Al-Quran udah jelas. Yang berakal itu surat 3 ayat 190 191, orang yang selalu panca inderanya dihadapkan menuju jalan Allah. Orang yang tidak berakal, yang lebih daripada binatang, yang tidak panca inderanya ditujukan kepada Allah, surat 7 ayat 179, surat 7 ayat 176 seperti anjing, surat 5 ayat 60 seperti kera dan babi. Ada nggak yang bahas itu? Mana menantang? Apakah profesor, maaf sekali lagi, profesor, orang kaya, orang yang punya jabatan, ya, panca inderanya semua ditujukan kepada Allah? Enggak, dia nggak sadar bahwa dunia ini, seluruh jabatannya, seluruh apa yang dapat di dunia ini adalah beban di dunia. Dan jangan salah, beban di dunia ini surat 16 ayat 76. Nanti akan jadi beban kamu di akhirat. Nggak takut akan kalimat Allah ini? Pertanyaannya, ada nggak ilmu yang mengerti seperti ini? Ada nggak yang membahas ilmu-ilmu yang mengatakan bahwa in asantum dan fusikum in ansatum palaha, surat 17 ayat 7. Sementara pikiran manusia, apabila kamu memberi seluruh hukum matematik yang ada di dunia ini, seluruh profesor matematik yang ada di dunia pasti akan bilang merugi. Allah tidak bilang seperti itu. Bahkan surat Al-Baqarah 261 menjadi 7 jadi 700. Itulah kalimat perkalian di mana manusia belajar berkali-berkali.
Sungguh sombong orang yang mengatakan Al-Quran itu harus dihilangkan. Pengetahuannya cuma terbatas. Makanya Allah bilang di surat 30 ayat 7. Yang diketahui manusia itu hanya yang terlihat mata. Yang terlihat mata pun salah. Contohnya apa salah? Dilihat gunung seolah-olah diam. Padahal Al-Quran bilang apa? Surat 27 ayat 88. Dia berjalan seperti jalannya awan. Tertipu lagi manusia. Yang mengatakan punya anak enak, punya harta enak. Padahal Allah udah bilang surat 23 ayat 55, 57. Jangan kamu menyangka, saya kasih harta dan anak berkata, aku baik terhadap kamu. Orang beriman akan menjawab dengan semuanya itu dengan sangat hati-hati. Makanya kita nggak pernah lulus. Seandainya kita berfilosofi bukan sekali lagi dengan filosofi Al-Quran. Seperti tidak lulusnya Nabi Musa waktu dicoba sama Nabi Khidir. Tidakkah itu menjadikan pelajaran bagi kita? Yang berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Nabi Ibrahim lulus. Di surat Al-Baqarah 124, engkau telah aku uji dengan beberapa kalimat Ibrahim. Dengan sempurna kamu lulus. Jadi jangan coba-coba. Kita diuji. Membahas bukan dengan kalimat Al-Quran sekali lagi. Indra. Mintalah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45, surat Al-Baqarah 153. Dan bersabar, ikutilah apa yang telah aku berikan sekarang ini. Bersabarlah kamu, hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Dan surat Hud ayat 115, bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Pegang rumusnya itu. Kita udah minta pada waktu sholat, kita udah minta dengan sabar, cuma satu kata Allah. Apa janjimu pada waktu sholat? Apabila janjimu pada waktu sholat, kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, pasti janjiku akan aku kabulkan. Itu gunanya sholat. Sholat itu berjanji sama Allah. Kita menunggu dengan sabar. Karena semua itu adalah ujian. Emangnya kamu siapa minta langsung disegerakan? Buktikan dulu janjimu sama aku. Surat Al-Baqarah 40. Wahai Bani Israel, aku telah memberikan nikmat pada kamu. Mana janjimu terhadap aku? Apabila janjimu terhadap aku dijalankan, aku akan mengabulkan. Pegang itu. Masa kita nggak ngerti juga nih, maksudnya apa sabar dan sholat ini? Disitulah perjanjian sama Allah. Disitulah kita minta bertobat sama Allah. Dan disitulah setelah berjanji dan bertobat, ada nggak perbaikan kita setelah itu? Surat 16 ayat 119. Apabila kamu bertobat dan mengadakan perbaikan, itulah tobat yang aku terima. Itulah janji nanti yang akan aku terima doa-doa kamu. Terus enggak? Nah, syarat sholat udah jelas. Untuk bertemu Allah itu kita harus berwudu. Disitulah dalam wudu itu, selain untuk membersihkan kamu, akan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Agar kamu bersyukur. Seharusnya kita mengerti. Dengan berwudu itu kita sholat. Seluruh nikmat kita, seluruh doa kita, insya Allah akan dikabulkan. Cuman satu, janjinya dijalankan apa tidak? Kenapa? Pada waktu kita berwudu sudah bersih. Kalimat Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Surah 26 ayat 133, 194 masuk ke dalam hati kita. Apalagi setelah sholat kita berzikir. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita berzikir. Masuk semua ke dalam hati kita. Apalagi berzikir itu semua yang ada penduduk di bumi ini. Ya,
Surah 17 ayat 44, surah 24 ayat 41, surah 22 ayat 18. Semuanya sujud sama Allah. Jadi kalau seandainya kita berzikir dengan kalimat Allah, kita menyertakan seluruh penduduk bumi ini untuk semuanya, rahmat bagi seluruh alam, untuk mengikuti manusia yang telah diamanatkan menerima dunia ini, untuk mengelola dunia ini. Surah 21 ayat 105. Aku wariskan dunia ini untuk orang-orang yang soleh, yang menjalankan kalimat-kalimat aku. Pegang itu sekali lagi petunjuk dari Allah yang untuk menjadi pedoman dan filosofi hidup kita. Jalankan secara kafah, secara istiqomah, secara samina wa atona. Bagi yang belum mengerti, usahakan untuk terus mengerti. Ya, terus. Hati yang bersih dan dilatih menuju jalan Allah. Allah berjanji akan menuntun. Udah jelas, surah 17 ayat 9. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira pada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah 29 ayat 69. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, beriman dan berbuat baik. Itu bukti kamu sebagai tanda kamu orang yang bertakwa. Surah 23 ayat 32. Orang yang menjalankan syariat-syariat aku. Itulah bukti sebagai ketakwaan kamu. Mana kamu yang disebut bertakwa setelah sholat? Mana kamu yang disebut bertakwa setelah bersabar? Surat 64 ayat 11 sama, aku akan menuntun hatimu. Surat 10 ayat 9 sama, aku akan menuntun. Ya, masa ini kita nggak tahu filosofinya yang udah diajarkan Allah? Gampang Al-Quran itu. Ya, supaya kita jelas, sabar dan sholat, bersihkan dulu, jalankan dulu doa kamu. Masukkan ke dalam hati itu semuanya. Jalankan setelah sholat. Tepati janjimu. Berapa persen kita menepati janji setelah selesai sholat? Terus enggak? Sholat janji pada Allah, jangan lupa. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Apakah kepasrahan ini pada waktu sholat aja? Apakah kepasrahan ini setelah sholat hilang? Untuk mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Surat 6 ayat 162, katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku atau apapun yang ada di dunia ini, adalah untukmu ya Allah. Matiku untukmu ya Allah. Membawa iman dan amal soleh yang bisa aku banggakan dengan Al-Quran dan hadis untukmu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya aku ada masalah ya Allah, aku akan minta kepadamu ya Allah untuk menyembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Udah ditunjukin nih, udah bersih, Al-Quran udah masuk pada waktu sholat. Udah selesai sholat lupa. Mana janji kita sama Allah? Mana? 100%? Sekian ratus ini persen? Mana janjimu terhadap aku? Terus enggak? Nah, doa pada waktu di antara dua sujud. Robbi firli, warhamni, wajburni, warfani, warjukni, wadini, wafini, wafuani. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah aib-aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sayangkanlah aku, maafkanlah aku, ya Allah.
aku akan kabulkan. Surat 16 ayat 119. Asal kamu memperbaiki diri. Asal kamu terus mempertahankan itu. Apabila kamu menepati janjiku juga, aku akan kasih semuanya permintaan kamu. Mana janjimu pada waktu sholat? Kata Allah. Terus, saudara. Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu ingat. Bukan hanya berdoa. Bukan hanya sholat aja. Tapi kebajikan itu buktikan dengan perbuatan kamu. Buktikan rukun Islam itu. Buktikan rukun iman itu. Buktikan ihsan kamu terhadap aku. Untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Buktikan. Buktikan. Ya, surat 16 ayat 78 untuk menuju ke sana, latilah panca indera kamu agar kamu bersyukur. Agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Ekonomi kita hancur, segala macam hancur. Kenapa? Tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Allah ada bilang surat 23 ayat 71. Apabila kebenaran mengikuti kemauan mereka, hancur bumi beserta isinya. Tinggal kita buktiin kalimat itu. Benar nggak? Ternyata benar. Apakah yang berikutnya kita akan hancur lagi? Akankah seperti itu lagi? Mana janjimu pada waktu sholat yang mengutamakan bahwa kalimat aku itu adalah nomor 1 dari kalimat yang lain manusia? Mana janjimu? Makanya Allah dia tegur di surat 29 surat 9 ayat 24. Apabila seluruh yang ada di dunia ini kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasul-Nya, tunggu azabku. Surat 63 ayat 9 sama seperti itu. Udah diperingatkan berkali-kali. Kenapa kamu memilih kalimat manusia daripada kalimat Allah? Mana yang kamu janjikan di dalam sholat? Sombong banget kamu. Ya, hati-hati bermain janji sama Allah. Terus enggak? Surat 62 ayat 5. Jangan sekali-kali tidak dijalankan, apalagi ingkar dengan janji. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apabila kita dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita melupakan Al-Quran, kita akan ditutup dengan kalimat Allah. Kita akan ditutup dengan petunjuk Allah. Maukah kita seperti itu? Allah dijelaskan sekali lagi surat 43 ayat 36 37. Apabila kamu melupakan Al-Quran, akan aku jadikan setan sebagai teman karimu. Setan membisikkan seolah-olah itu benar, padahal itu tidak benar. Kejadian sama nggak seperti sekarang? Sama. Surat Al-Imran ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Sedih nggak kita nggak disapa sama Allah? Tidak akan memperhatikan mereka. Sedih nggak kita tidak diperhatikan oleh Allah pada saat kita masuk neraka? Dan tidak akan menyucikan mereka. Sedih nggak kita tidak akan ditarik menuju surga? Takut nggak kalau itu seperti itu? Bagi mereka ajab yang pedih. Terus nah,
Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat, setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat 39 ayat 53 artinya, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Surah 4 ayat 17. Sungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kita tidak mengerti karena kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Kapan lagi kita dalam hidup kita untuk berfilosofi dengan kehidupan dengan Al-Quran, dengan hadis? Bagaimana mau ditobatnya dikabulin? Sebentar-bentar Al-Quran, sebentar tapi nggak dipakai, sebentar lagi Al-Quran nggak dipakai lagi. Bagaimana? Emangnya Allah masih main-main hidup di dunia ini? Sesungguhnya bertobat pada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena nggak ngerti. Oke lah kita salah karena kita tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Kapankah sekali lagi di surat Al-Hadid 57 ayat 16 kamu secara khusyuk untuk mematuhi kalimat-kalimat Allah dan Rasul-Nya? Kapan dan kapan lagi secara khusyuk itu kamu jalankan? Nggak jelas kita. Kapan dan kapan lagi? Itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum lan fusikum in asantum pala. Itu untuk dirimu sendiri. Aku yang membeli nanti dengan kehidupan akhirat kamu, kata Allah. Surat 9 ayat 111. Aku akan membeli harta dan jiwa kamu dengan surga, kata Allah. Itu janji Allah. Mana janjimu terhadap aku? Terus, nah. Terus, nah. Hendra. Ya dok, ini udah slide berikutnya dok. Belum kok. Al-Baqarah 40. Ada. Ya. Allah akan mengabulkan permintaanmu. Ini janji Allah nih. Surat Al-Baqarah 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kepadaku saja. Itu janji Allah. Ya, makanya Allah bilang, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu janji Allah. Ya, surah 26 ayat 27 ayat 62. Bukankah dia Allah yang memperkenalkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Sekarang mana janjimu pada waktu puasa? Mana orang muslim yang lagi berpuasa? Masih ada orang yang menggorok dirinya karena kesusahan. Tidak peka terhadap orang yang miskin yang lagi kelaparan. Tidak peka terhadap orang miskin yang tidak bisa sekolah. Mana janjimu terhadap aku? Siapa yang bertanggung jawab orang sampai di Brebes bunuh diri karena tidak ada ini? Siapa? Apakah itu akan terjadi berulang-ulang seterusnya? Mana DKM yang minta sumbangan sama umat muslim untuk membangun masjid yang begitu mewah tapi tidak ada fungsinya? Tidak takutkah mereka? Tidak takutkah orang-orang yang kaya ada di sekitar situ kalau seandainya ada kematian karena orang yang tidak mampu karena bunuh diri? Apa Al-Quran itu yang ada di hatimu, yang bisa menggugah hatimu sehingga terjadi seperti itu? Akankah seterusnya akan terjadi seperti itu? Akankah dikabulkan doamu? Akankah ada perbaikan? Pakai itu sekali lagi.
tunjukkan bahwa kamu bertakwa kepada aku. Tuh. Ya, terus sedihnya kita dengar kabar di dunia yang 90% umat muslim masih ada orang yang menggorok lehernya karena tidak mampu. Masih ada orang yang menangis karena tidak sekolah. Di mana engkau umat muslim? Di mana engkau mengaku orang yang beriman? Di mana engkau yang mengaku bahwa berbuat baik untuk dirimu sendiri? Di mana engkau yang mengaku bahwa berbuat baik itu Al-Baqarah 261 akan aku lipatkan jadi 7 dan 700. Di mana dan di mana? Apakah kamu ragu akan kalimat aku? Al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147, Al-Imran ayat 60. Mana kamu? Ragukah kamu itu kalimat aku? Apakah kamu seperti orang-orang Israel? Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu. Saya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, ingatkah kita di dalam Al-Quran bahwa kita untuk rahmat bagi seluruh alam? Ingatkah kita teori simbiosis mutualisme yang telah dihadirkan Allah di surat 43 ayat 32, aku melebihkan kamu daripada yang lain supaya kamu bisa saling memanfaatkan? Apakah kamu tidak yakin bahwa kamu saling memanfaatkan itu aku tambah lagi? Di mana dari mana keyakinanmu? Apakah kamu seperti bangsa Israel juga yang Gunung Sinai itu udah diambil sebagai janji, tapi kamu sekarang bukan Gunung Sinai, neraka. Apakah kamu sama seperti mereka? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, kamu dan kami angkat Gunung Sinai di atasmu, saja berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan ke kami tapi tidak mentaati. Apakah kita seperti itu juga? Kami mendengar neraka dan surga, tapi kami tidak percaya dan tidak mentaati. Diresapkannya ke dalam hati mereka itu kecintaan akan menyembah patung anak sapi. Karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu. Jika kamu orang-orang yang beriman. Sama kita. Bukan anak sapi sekarang. Tuhannya adalah Tuhan dunia. Makanya Allah bilang di surat 45 ayat 23, apabila kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu dengan sepengetahuan aku. Ingat dan ingatlah. Ya, terus. Surat 11, janji itu harus ikhlas karena akhirat atau dunia. Itu udah jelas dibilang di Allah. Barang siapa yang mendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kita nggak takut nih, terhapus. 17 ayat 18 20. Ingin dunia diberikan, tapi akhirat tidak, akhirat adalah neraka. Ya. Ingin akhirat, dunia akan ikut. Semua keinginan akan diberikan kepada Allah, dunia dan akhirat. Surah 42 ayat 20. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya hanya sebagian darinya. Tapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ini hukum. Hukum yang berjalan sampai dunia ini kiamat. Oleh karena itu, janji pada waktu sholat hanya karena Allah untuk mendapatkan sekali lagi
Darussalam. Surat 10 ayat 25. Di mana kita melihat wajah Allah. Itulah suatu kenikmatan yang tidak terhingga. Ya, surat 10 ayat 26-nya, melihat wajah Allah. Itulah bukti kemenangan kita. Memandang wajah Allah. Dengan hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbihi. Radiyatan mardiyatan. Fathuli fi ibadi. Fathuli jannah. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Hatimu bersih dulu untuk memandang aku. Bersih dulu. Bersihkan dengan kalimat Al-Quran. Bersihkan dengan perbuatan-perbuatan apa yang telah diajarkan di Al-Quran. Bersihkan dengan latihan-latihan. Terus enggak? Janji Allah akan dilimpahkan. Surat 7 ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan. Pasti ya. Kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat 5 ayat 66. Surat 24 ayat 55. Allah telah menjanjikan pada orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman dan sentosa. Aman dan sentosa. Ya, terus. Ujian itu akan aku tingkatkan. Setelah beriman itu, setelah berlimpah dunia itu dengan segala limpahan harta dan segala macam, akan aku jadikan itu ujian kamu juga. Surat 72 ayat 16 17. Sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Istiqomah nggak kamu terus untuk menuju jalan Allah. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Oleh karena itu surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Terus, ingatlah hukum lonceng yang telah dihadirkan Allah. Ya, surat Al-Imran 3 ayat 103. Apa orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendirinya, segera mereka mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Sedangkan mereka mengetahui. Kapan hukum ini akan berlaku? Apabila filosofinya yang telah dilatih semuanya menuju jalan Allah. Apabila menepati janji-janjinya di waktu sholat menuju jalan Allah. Karena yang menggerakkan hati segala macam itu adalah Allah. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah menghitungnya tentang perbuatan itu bagimu. Dan jangan salah, di dalam tubuhmu itu ada malaikat yang mencatat setiap saat tingkah lakumu, perbuatanmu, hatimu. Semua yang dicatat sama Allah melalui malaikatnya. Tidakkah ada rasa takut pada kita? Terus, sholat akan, kalau seandainya kita seperti itu semua, pertanyaannya, akankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti dan pasti. Apabila semuanya kita latih seperti itu. Kalau enggak bisa. Ada orang kelaparan masa bodoh. Ada orang membunuh diri masa bodoh. Apakah itu yang diajarkan Rasulullah? Pada saat
Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, dia malah nggak tidur. Jalan tengah malam. Mana ada rakyatku yang bakal susah? Tidak. Bahkan kita bisa lihat kejadiannya pada waktu pada waktu Umar bin Khattab itu melihat rakyatnya yang masak pakai batu. Melihat Umar bin Khattab sendiri yang bawa makanannya untuk dihadirkan ke sana. Umar bin Khattab sendiri yang memasakinya. Kalau kamu ini nanti datang lagi ke saya akan kasih ini. Adakah kita seperti itu? Walaupun kita bukan jadi pemimpin, tapi jangan salah, kita pemimpin di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidakkah ada rasa takut seperti takutnya Umar bin Khattab kalau terjadinya ada lubang yang bisa binatang, kuda, atau unta yang jatuh patah, dia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat? Adakah rasa takut kita seperti itu? Ada orang meninggal karena kelaparan, ada orang yang tidak sekolah, sedangkan kita mampu. Adakah rasa takut kita? Di mana iman kita? Oleh karena itu, orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk pada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Mana janjimu untuk sensitif terhadap orang-orang susah? Mana janjimu yang telah aku berikan bahwa aku akan memberikan rahmat kepadamu kalau seandainya kamu menjalankan kalimat-kalimat aku? Ingatlah, rahmatku itu seperti lautan luas. Sedangkan kamu tidak ada artinya seperti jari yang menunjukkan di dalam lautan luas. Apakah kamu tidak sadar? Apakah kamu tidak memilih rahmat aku yang seperti lautan itu? Sungguh sombong sekali engkau. Terus, rindu menjalankan syariat Allah. Ada nggak rasa rindu kita untuk menjalankan kalimat-kalimat Allah sebagai bukti ketahuan kita? Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Yang tadi 29 ayat 69, 10 ayat 9, 17 ayat 9, itu sama. Akan aku berikan petunjuk. Kapan dan kapan lagi kamu secara khusyuk mengikuti rumus aku sehingga kamu selamat dunia dan akhirat? Mana? Surat 57 ayat 16. Terus. Ingatlah terus Allah sehingga rahmat dan nikmatnya akan diberikan. Fashkuruni ashkurkum, washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah padaku, jangan kamu ingkar padaku. Surat 4 ayat 103. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah aku. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berbaring. Surat 13 ayat 28, berzikirlah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Terus, janji akhirat akan diberikan. Inilah janji Allah. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari janji akan menjalankan kebenaran kalimat-kalimat Allah. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang Surat 50 ayat 32 sampai 34, pada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah, yang Maha Pengasih, sekalipun Dia Maha Gaib, yang tidak kelihatan olehnya, dan dia datang padanya dengan hati yang bertobat dan tunduk padanya. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Sebagai penghormatan kepada mereka, para malaikat berkata, masuklah ke dalam surga dengan aman.
tanpa dihalangi dan damai, penuh ketetapan, maka bergembiralah dan bersenang-senanglah kalian semua. Tidakkah kita rindu akan kalimat Allah ini? Apakah kita rindu dengan hanya jabatan di dunia aja? Dengan gelar doktor, profesor, insinyur, segala macam? Tidakkah kita rindu dengan kalimat Allah ini? Gelar Allah disambut sama Allah, sama para malaikatnya? Di hari kiamat kelak kami akan memerintahkan mereka, masuklah kamu semua ke dalam surga. Kamu dan pasangan-pasanganmu, yaitu suami atau istrimu yang berserah diri kepada Allah dan sepenuhnya, akan selalu digembirakan dengan segala pelayanan dan kenikmatan surga yang sangat-sangat tidak terhingga. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah tahu ya, ada suatu janji di dalam sholat itu. Janji itu akan ditagih sama Allah. Kapan kamu akan menjalankan itu? Yuk, ada yang mau bertanya? Pur, Ya, Bro. pemimpin sekarang itu banyak bagi-bagi lempar-lempar duit. Gimana itu hukumnya? Ya, duitnya juga bukan duit sendiri, Prof. Jadi hukumnya apa dong? Prof. Masa duit Hukumnya apa dong? duit dari rakyat aja pengen dilempar-lempar dengan merendahkan martabat manusia, Prof. Sombong Jadi- sekali dia, Prof. Terus, bagi-bagi tapi dilempar-lempar. Dikasih dilempar, sombong sekali dia, Prof. habisnya gimana tuh? Bijaksana lah begitu. Sebagai pemimpin tuh bijaksana. Umar bin Khattab aja udah ngasih contoh, Prof. Orang Ya, yang kan miskin itu udah. ingin dikasih, dibawain sama dia, Prof. Bukan ajudannya yang bawa. Umar bin Khattab sendiri, Prof. Dimasakin, Prof. Itulah yang kita harus tiru, bukan yang niru membagikan dengan melempar. Siapa? Siapa ya? Emangnya siapa dia? Di dunia aja dia begitu. Kan Dan katanya- nangis-nangis dia. Dok, kan katanya agama itu nggak penting. Nomor satu itu budaya. Jadi kan kita pernah lihat budaya di daerah Pulau Jawa itu begitu ada mayat diiringi di belakangnya dilempar-lempar koin ke penggiring mayat itu. Mungkin budaya itu diambil. Kita sekarang kita hidup di Itu salah itu. hidup di buminya Allah atau di buminya Indonesia atau di buminya siapa? Yang dikasih itu buminya Allah. Diciptakan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Enggak tahu dong, ngikut-ngikut saja kan. Maksudnya apa pun juga tahu. Pur, India. Maksudnya apa juga nggak tahu. Iya, Iya. Pak. Tergantung niatnya, Pak. Sedekah ini cuma sedikit yang minta banyak. Nah, sekarang dari sekian ini, dari sekian berjanji, dari sekian kita mau sholat ini, mau puasa ini, bagaimana untuk masa yang akan datang? Tidak ada di dalam lingkungan Islam itu orang yang merasa sedih. Kurnia itu pintar, cuma dia bukan seorang manajer. Tidak ada orang merasa sedih atau bunuh diri karena orang Islam itu tidak berpartisipasi. Kita harus data. Mana di lingkungan RT kita orang-orang yang miskin? Mana di lingkungan RT kita orang-orang yang tidak sekolah? Kita data. Sebagai ketua RT kita data. Sebagai ketua RW kita data. Mintain sama orang-orang yang kaya. Itulah bukti tanda kamu bertakwa sama Allah. Ya, bukti kamu menjalankan kalimat Allah itulah. Jangan hanya ngomong di apa namanya istilahnya lip service ya. Pulang. Omdo aja. Katanya pagi ini datang. Nanti jam 7 kan. Ada yang bertanya? Orang Islam itu harus ada bukti. Ada bukti. Saya. Ya itu kan contoh dari pimpinnya Kurnia. Ya kan, Gur? Enggak, saya enggak milih, Prof.
Ada yang mau bertanya? Cukup, Kur. Udah pada ngerti semua? Insya Allah. Kira-kira jelas nggak dari permintaan kita melalui doa dan sholat? Akankah bermanfaat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau seandainya itu dijalankan? Pasti kalimat Allah itu akan terbukti. Tapi manusianya sendiri yang tidak menjalankan secara konsisten. Ya, itulah yang menyebabkan musibah. Kapan mau mulainya? Segera mungkin, karena Allah bilang di surat 31 ayat 34, apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Mulai sesegera mungkin. Mudah-mudahan hitungan dalam waktu per jam, per hari, menomorsatukan kalimat Allah, itulah mungkin yang bisa menghapus dosa-dosa kamu. Dok, mau nanya nih, saya itu sering banget dok kalau misalnya diuji oleh Allah tuh ikhlas tapi ngomel gitu, ngeluh, misalnya ngedumel gitu. Misalkan kok bisa ya begitu, kok bisa, itu gimana tuh dok? Tapi setelah ngomel gitu, ngomel baru sadar, oh ya Allah ampuni saya. Itu terus berulang, bagaimana dok? Makanya Allah bilang jangan mengikuti pepatah dunia. Air susu akan dibalas air tuba. Pertanyaannya, apakah pepatah Allah seperti itu? Enggak. Allah udah bilang di surat 76 ayat 9, coba bacain, maaf Pak Herudin atau siapalah. 9, 10, 11. Surat 79. 76. Oh, 76. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9. Ya, 76 ayat 9. 9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Terus lanjut. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Udah Din. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita ngarapin terima kasih itu yang bakar rugi. Ngedumel terus. Udah beri, udah anggap duit hilang. Hanya Allah yang balas kita. Jangan diomong-ngomongin. Mengharapkan terima kasih aja nggak boleh. Apalagi ngomong-ngomongin. Itu ada di surat Al-Baqarah 262. Al-Baqarah 262. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahul azim. Nah, jadi nggak boleh ngucapin terima kasih, nggak boleh tadi apa disebut-sebut, apalagi nyakitin. Terima kasih aja, kalau bisa jangan. Anggap duit hilang. Ini contohnya dok, jadi kan kita ingin membantu dia nih, memodalkan dia, orang miskin banget, di desa banget, di daerah gunung, di Jawa Barat. Jadi kita memodalkan dia puluhan juta gitu untuk membuat sebuah usaha. Nah, jadi kita datang ke sana, kita bantu dia semua dengan segala-galanya, apa yang dibutuhkan modalnya kita ini. Tiba-tiba sebulan kemudian yang ngaku, Bu, duitnya nggak saya belikan tapi saya pakai untuk keluarga saya karena ayah mertua saya sakit. Sampai hari ini sudah 3 tahun dok. Jadi itu terus saya tuh gimana gitu, dalam hati saya, ya Allah udah gua bantuin, dan saya WA dia seperti itu, kamu gimana sih udah saya bantuin,
kok malah balasnya seperti itu. Tahu neraka nggak sih? Saya suka nanya gitu. Itu gimana tuh? Saya suka ngedumel, tapi kadang-kadang sadar, kadang-kadang ngedumel lagi. Itu gimana cara menetralisir hati supaya benar-benar ikhlas, kafah ikhlasnya gitu. Jadi gini ya, yang jelas Ibu, untuk pahala kita berbuat baik, seandainya mengikuti perintah Allah itu, ya, insya Allah kita udah dihitung pahala. Niatnya itu aja. Ya, mungkin dia pilihan, memang tadinya niatnya seperti itu, tapi pilihan mungkin menurut akal dia, ya, itulah orang kedesak nih, nggak makan, nggak ini, bisa aja dia berubah. Bisa aja dia berubah. Udah ikhlasin aja. Ya, ikhlasin aja. Nggak usah didumelin, nggak usah diomongin. Ya, kalau Ibu ada duit lagi, bantu lagi. Asal dia ini. Yang penting niat kita itu insya Allah. Ya. Itu saya lihat ujiannya itu wajar. Kita tuh akan digoda dengan segala macam. Gini loh Dok, ujiannya itu berkali-kali berulang dengan situasi mode-mode yang lain. Artinya saya setelah membantu tuh dikhianatin gitu, berulang-ulang kali. Dan saya selalu ngedumel tuh Dok. Jadi saya kadang-kadang nyadar ya Allah apa yang terjadi dengan diri saya kadang-kadang gitu. Gimana? Itu yang penting niatnya itu saat itu kita udah sumber. Gimana Prof? Sumbernya. Yang penting bantuan tadi itu. Sumbernya dari kita, udah niat kita. Tahu nggak? Pernah di dalam hadis diceritakan, ya pada waktu itu ada seorang kaya dia mau bersedekah. Ya, dia bersedekah kebetulan sama salah ngasihnya pada seorang pelacur. Ya, akhirnya diprotes sama orang sekitarnya. Kenapa itu? Apa nggak salah tuh? Iya ya. Nah, terus yang kedua dikasih sama seorang penipu. Terus yang ketiga lagi kasih sama orang kaya. Kenapa kamu ini? Padahal masih ada orang susah. Tapi apa? Begitu dia tidur, dia mimpi. Sedekah kamu diterima. Kenapa? Niatnya. Niatnya. Dengan niatnya itu disampaikan, seorang pelacur ini akhirnya nggak jadi pelacur. Seorang yang penipu akhirnya nggak jadi penipu. Seorang yang kaya akhirnya sadar. Dia, kenapa harus saya aja bisa, kok saya tidak bisa? Ya. Yang merubah itu siapa? Allah. Yang penting niatnya kita ini supaya jadi niat yang terbaik karena Allah. Tidak mengharapkan terima kasih dari manusia. Hanya dari Allah. Insya Allah dengan kita seperti itu akan merubah seperti yang ada di hadis ini. Ikhlas. Ya, Prof, kan tadi saya udah ngedumel-ngedumel itu saya memohon terus ampunan sama Allah, kira-kira bisa ya, masih bisa ya? Iya dong. Jangan, maksud saya apa yang saya terbuat tuh jangan hilang gitu loh, kan ada Allah itu pasti maafnya ya. Hilang katanya. Tenang aja, asal jangan sampai masuk nyawa sampai tenggorokan, udah itu aja hukumnya. Pegang itu. Selama kita terus minta ampun sama Allah dan memperbaiki diri yang tadinya mulai ngomel, mulai ini jadi nggak ngomel, segala macam kita tingkatin. Insya Allah yang sebelumnya ngomel akan dihitung juga sama Allah. Amin. Saya kadang-kadang suka merasa sedih loh, Dok. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya tidak ikhlas? Orang yang bersedih niat baik adalah akan dihitung sebagai suatu pahala bagi Amin. Kita nanti di akhirat. Amin. Insya Allah. Amin. Yang penting kita mau perbaiki diri. Ya, yang tadinya suka ini, udah tenang aja. Mulai besok, oke, saya begitu. Oh, ini ujiannya nih. Mungkin nanti ada ujian yang lagi yang lebih dari ini. Udah ngasih kita diomong-omongin lagi. Oh, kok cuma ngasih segini? Ya udah biarin aja. Udah lempar-lempar duit, nggak milih lagi. Ya. Udah Kur. Dokter Kurnia nanya, boleh? Boleh.
Saya miris mendengarkan itu keluarga yang bunuh anaknya itu di Brebes itu, Dok. Itu kan dia sholat juga itu, Dok. Iya, sholatnya nggak bisa mencegah dia. Kenapa? Kita Orang sekitar yang orang sekitarnya ikut nggak berdosa. orang sekitarnya ikut dosa itu. Berdosa itu. Jangan main-main itu. Nah sekarang setelah pengajian ini, setelah kita sholat, kita data untuk bukti perbaikan kita. Jangan sampai ini terulang lagi di lingkungan orang Muslim. Hidup bermasyarakat. Nah, itu kan udah ada surat berapa? Simbiosis mutualisme 43 ayat 32, bacain Din. Tolong Din, 43 ayat 32. Surah berapa, Dok? Surah 3. 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul azim. Jadi kita dikasih lebih, jangan lupa itu cobaan bagi kita. Jangan kita bergembira. Harus ada namanya teori simbiosis mutualisme. Dengan kalimat Allah itu terjadi. Kita bantu mereka. Kita bantu mereka untuk dirimu sendiri. Inna asantum lam tusikum asantum kalah. Dan untuk mudu ini sendiri, surah Al-Baqarah 261 akan aku jadikan 10, jadi 700. Jadi 700. Tapi dia merasa katanya bahagia dengan membunuh anaknya itu, Dok. Ya itu hanya pembenaran dari dia sendiri karena dia nggak sanggup menyelesaikan masalah. Karena kita masa bodoh. Sebetulnya bukan karena ekonomi juga, mungkin apa karena pengaruh Kejiwaan. sholatnya kuat gitu. Kejiwaan juga kali itu. Bukan masalah kejiwaan, nggak sanggup orang yang lagi susah begitu. Nggak makan 1 hari, nggak makan 2 hari, apa seterusnya nggak mau makan. Pasti ada rasa gelisah dia. Nah, kita saat itu harus sadar. Mana bukti kita beriman terhadap Allah? Mana bukti masjid-masjid yang dibangun secara gede gitu bisa mencegah kemungkaran seperti ini? Orangnya kurus nggak? Kenapa, Prof? Orangnya kurus nggak tuh yang bunuh itu? Nggak makan hari-hari anaknya. Nggak tahu, Prof. Nah itu. Jadi statement kita itu harus ada background-nya juga. Iya, kan orang nggak semuanya sampai kurus, sampai mati gitu, Prof. 1 hari aja nggak makan kan dia juga udah mulai Iya. besoknya saya mau makan apa nih? Sekarang aja saya nggak ada makanan. Nah itu kita yang sadar. Makanya dia seharusnya minta kepada orang Muslim. Orang Muslim itu seharusnya ngasih. Atau kita sendiri yang turun. Seperti turunnya Umar bin Khattab tadi. Jangan dia akhirnya apa? Saya akan Jadi orang sekitarnya ikut berdosa, Pur. Oh iya, Prof. Izin bertanya, Dok. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti, Bu, Dok. Ini kalau kita sebetulnya melihat tetangga atau lingkungan itu tuh dalam kondisi susah, tapi dia tidak punya kerjaan, nganggur, gitu. Tapi kita suruh dia bekerja, sebetulnya ingin membantu supaya ada pendapatan, itu masuk yang mana itu, Dok? Oh, itu termasuk Itu yang bagus. amal ibadah itu. Amal ibadah semuanya karena Allah. Tadi seperti sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Insyaallah ibadah itu. Ya, apalagi dikasih kerjaan. Iya, kerja gitu, misalnya ada misalnya kita ada punya kebun kecil-kecil lah supaya dia ada kerjaan, kita suruh dia membuang-buang menyiangi gitu. Ibu nih Bu, Prof dia punya anak yatim ada 3, ada 4 gitu kan. Nah, itu saya kumpul-kumpul gitu kerja di sini gitu. Bagus itu. Justru itulah yang terbagus. Karena kita memberikan dia untuk mandiri, untuk mencari rezekinya masing-masing. Bukan hanya meminta. Karena meminta aja mengharapkan orang tanpa ada ini, itu yang bahaya nanti. Oke.
Terima kasih banyak, Dok. Ya, yang penting niat kita seperti itu. Apalagi kita kasih, misalnya kita mau bikin apa suatu prakarya, misalnya bikin apa anyaman-anyaman sehingga menghasilkan uang segala macam, bisa bisa apa membuat sumber daya untuk mereka dari situ. Wah, itu bagus sekali loh. Yang seperti itu. Ya, alhamdulillah itulah yang kami kerjakan. Jadi memang ada kebun, enggak banyak sih, enggak luas, cuma kan perlu dipelihara, harus disiangi, Ibu dalam harus dipanen. Nah, disuruh mereka ngerjakan gitu. Ibu menggaji dia, jangan berharap dari hasil ibu itu untung. Karena kan hanya ingin mengerjakan mereka ada kerja gitu. Ya, oke. Karena apa? Dari hasil panen itu belum tentu bisa menutupi gaji dia. Enggak. Apalagi sesuai kebutuhan yang sekarang. Belum tentu, Bu. Jadi kalau seandainya seperti itu, Allah udah bilang di surat 16 ayat 71. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16. Surah 16. Ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Sadaqallahul azim. Nah, itu udah ada rumusnya tuh, Bu. Kita harus hitung-hitung, Bu. Kemudian dia berapa, ini berapa. Kalau kurang ya kita sedekahkan dari duit kita. Ya, alhamdulillah. Disitulah berlaku hukum yang namanya Al-Baqarah 219. Apakah yang harta yang harus diinfakkan? Yaitu harta yang berlebih. Coba bacain, Din. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kita ukur nih. Ya, kelebihan kita berapa? Salman Al-Farisi itu sepertiga hartanya disumbangkan, Bu. Umar bin Khattab setengahnya, Bu. Abu Bakar seluruhnya, Bu. Tinggal kita pilih. Contoh udah ada ya. Contoh udah ada. Tinggal kita pilih mau pilih yang mana nih. Itu orang yang udah dijamin masuk surga, loh, Bu. Sekarang kita mau niru siapa? Itu aja pegang. Ya. Oke, ada lagi, satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Dok, kan selama ini kan kita banyak juga melihat para orang-orang kaya gitu ya, yang bersedekah, memberikan santunan kemana-mana. Tapi yang kadang-kadang yang jadi kepikiran itu, kita juga tahu bahwa hartanya itu juga datangnya dari kadang-kadang nggak jelas gitu asalnya dari mana. Itu gimana tuh, Dok, hukumnya sedekahnya? Terima kasih, Dok. Hukumnya udah ada, Bu. Dalam berbuat baik itu harus dari hasil yang baik, Bu. Kenapa? Ya, Allah tuh tidak bisa dibeli dari hasil yang haram, Bu. Ya. Dan Allah udah bilang surat 13 ayat 18, walaupun harta kamu ada di sebanyak dunia ini ditambah isi dunia lagi. Surat 5 ayat 36 37 tambah seperti itu lagi, apalagi hartanya dari barang yang haram. Enggak perlu. Nah, sekarang secara logika kita ini kan. Betul kan seperti itu? Sekarang kalau kita lihat besarnya bumi ini, Bu. Ya, besarnya bumi ini, Bu. Dibandingkan planet lain sebesar biji pasir, Bu. Nggak sampai mungkin, sebesar jarah mikroskop mungkin. Pertanyaannya, maaf sekali lagi, mau membohongi Allah dengan barang yang haram. Mana diterima?
Allah tuh super segalanya. Iya dok. Hanya niat kita, walaupun sebiji korma, asal niatnya karena Allah diperhitungkan. Iya. Asal walaupun sekedar doa diperhitungkan. Iya dok. Kalau sekarang kan kayaknya banyak yang karena pengen apalagi dipublikasi gitu kan, ada rekaman gitu segala macam. Nggak boleh, kan udah janji kita di waktu sholat. Balikan lagi apa yang kita janji pada waktu sholat. Iya. Karena Allah, bukan Iya, karena jabatan, bukan karena dilihat orang, iya. bukan karena untuk meningkatkan jabatan kita. Dok, Ya, itu ada makanya. pertanyaan saya yang mengganjal. Masih saya punya seorang teman pingin banget naik haji, nggak mampu banget. Selalu berdoa. Nah, suatu hari ada orang Kristen memberikan uang dia untuk naik haji, tapi dia tolak. Itu gimana tuh, Dok? Itu kejadian nyata. Ditolak orang itu, orang Kristen, karena kan dia memegang ayat tadi itu dari harta yang sah gitu. Apalagi haji itu kan tanah suci. Jadi dia nolak itu. Gimana hukumnya, Dok, kira-kira? Ya, mudah-mudahan dengan niat dia karena Allah nolak itu, insya Allah jadi pahala seperti orang pergi haji. Kan dia nanya ke saya bilang kamu tolak aja, itu kan uangnya nggak sah. Jadi saya mendorong dia untuk menolak. Ingat nggak Bu? Ya? Ingat nggak Bu suatu cerita ya? Suatu hari ada suatu syekh. Suatu syekh ini dia mau pergi haji Bu. Pada waktu dia sampai pintu gerbang haji dia tidur Bu. Datang malaikat Bu. Kayaknya ini nggak yang pergi haji hari ini, tahun ini kayaknya nggak ada yang satupun yang diterima amal ibadahnya. Kenapa, Dok? Nah, itu sudah gitu datang tidur lagi, mimpi lagi, sampai 3 hari mimpi. Pas hari yang ketiga diimpikan namanya si ini, yang diterima tuh si ini, tinggalnya di sini, didatengin sama saya itu. Terus sudah gitu ditanya, kamu ini kok nggak pergi haji, kok amal ibadah haji kamu tuh udah dicatat sama malaikat. Apa amal ibadah kamu? Iya, memang saya niatnya mau pergi haji. Saya kumpulin, saya nggak mampu. Saya mau pergi haji. Dikumpulin. Pas waktu istri lagi hamil, ya duit yang terkumpul itu, dia cium bau wangi makanan, Bu. Ya begitu dia nyium bau makanan gitu, dia bilang sama suaminya, tolong belikan itu. Saya mau makanan yang dimasak itu. Tolong belikan. Saya lagi ngidam nih. Dia pergi suaminya. Begitu lagi pergi suaminya dilihat orang lagi masak. Terus sudah gitu ditanya, boleh nggak saya beli? Tidak boleh. Kenapa? Bagi kamu ini haram. Bagi saya halal. Surat 5 ayat 3. Ya, apabila terpaksa yang halal pun yang haram bisa dimakan. Ya. Ini kenapa begitu? Ini adalah bangkai. Bangkai kambing yang udah mati. Saya masak. Saya makan. Akhirnya apa? Dia sedih kan? Dia sedih, dana hajinya itu dikasih semua ke sana, Bu. Dia nggak pergi haji, Bu. Tapi dana hajinya dipakai semua. Nah, insya Allah Ibu kalau niatnya itu karena Allah untuk nolak itu, walaupun Ibu keinginan dan Ibu yakin bahwa itu nggak layak untuk saya datang pergi haji, ya nggak masalah, insya Allah akan dihitung sama Allah. Kira-kira ngerti ya gitu ya? Iya, Dok. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, udah selesai ya. Ustaz, masih ada waktu. Terima kasih banyak, Dok. Jadi mohon maaf sekali lagi lahir batin. Habis. Ya, apalagi kita sebentar lagi kita mau ada puasa, ya. Kalau ada kesalahan atau ada kalimat yang tidak baik, ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi pada guru-guru saya yang senior-senior yang ada di sini, Pak Hairudin, saya panggil Udin aja. Maaf sekali lagi. Ya silakan, Ndra. Ditutup, Ndra, dengan doa, Ndra. Syukur. Ya, Prof. Pamit. Ada Ya, perlu. ya, Prof. Baca doa, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Dok. Dr. Hendra. Ya, sebelum kita Waalaikumsalam. Sebelum kita mengakhiri kajian kita pagi ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan usaha kita cukup untuk menjalani Ramadan bulan depan, diberi kesehatan yang prima sehingga bisa beribadah dengan maksimal.
dan Amin. semua Amin. hajat amalan yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fitin wa afatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabaran qabla maut wa rahmatan indal maut wa ma'afatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Amin. Tutup dengan doa untuk kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator selama ini mohon maaf jika ada kesalahan, dan sekali lagi semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aku. Maaf lahir batin semua bapak-bapak, ibu-ibu, maaf lahir batin. Sami-sami Pak. Dan semoga kita diberi keberkahan, bisa Amin. Amin. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Sama Ibu. Maaf lahir batin semua, Dokter Aku, Dokter Hendra semuanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar.